Selamat malam. Kembali berjumpa bersama dengan kami dari Hidup Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dalam renungan hari yang beraya Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena cinta, kasih, dan pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti kepada kami. Dan sekiranya ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan terima kasih atas karunia yang telah Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebuskan dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti atas setiap perkataan yang disampaikan kepada kami dari firman Tuhan. Kami buka hati kami aminkan firman itu, dan kami berjuang melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda
dan telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan untuk segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Aku juga telah menetapkan di sampingnya Oholiab bin Ahimasak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruskah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu? Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabot kemah ini, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah bakaran berkupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jemaat, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah perintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pasti punya karunia, bakat atau talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dari karunia, bakat atau talenta itu tentu berbeda pada setiap orang. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, dan ada karunia untuk menasihati. Kalau kita baca kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kita akan melihat bagaimana karunia yang berbeda-beda itu dikaruniakan kepada setiap orang oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Musa diberi karunia oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi saudara, ia tidak memiliki keahlian untuk membuat perkakas di kemah suci Tuhan. Saudara-saudara, karunia itu diberikan kepada Bezalel dari suku Yehuda dan juga kepada Oholiab dari suku Dan. Allah memenuhi Bezalel dengan roh Allah sehingga ia dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya kira hal yang paling penting di sini, saudara-saudara, adalah roh Tuhan itu hinggap dan ada di dalam diri kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Demikian juga dengan Bezalel, dikaruniai keahlian untuk merancang peralatan-peralatan yang terbuat dari emas, perak, tembaga, serta menata batu-batu permata dan mengukirkan. Tentu itu tidak ada di dalam diri Musa. Demikian juga dengan yang lainnya, saudara-saudara. Di samping Bezalel, ada juga Oholiab dan pengrajin-pengrajin lainnya yang juga mendapatkan keahlian. Saudara-saudara, karunia apa yang diberikan kepada Oholiab? Tuhan mengaruniakan keahlian kepadanya untuk menenun kain yang berwarna-warni, kain germisik dan juga lena yang halus. Keahlian Bezalel dan Oholiab dikuduskan oleh Allah
dengan menaruh rohnya dalam hati mereka, sehingga mereka mampu membuat kemah suci dan perabotannya sesuai dengan kehendak Allah. Kita semua punya karunia, punya talenta yang berbeda, dan tentunya itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita harus lakukan terhadap karunia dan talenta itu? Mungkin saudara adalah orang yang punya talenta di bidang IT, desain grafis, mungkin untuk melayani, mengajar, menegur, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Adakah itu saudara sudah persembahkan untuk Tuhan dengan memberi diri untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan, di gereja di mana saudara dihisapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi anggota jemaat? Ataukah Anda adalah orang yang sama sekali mengubur talenta itu hanya untuk kepentingan saudara, hanya untuk kekayaan saudara, hanya untuk kesejahteraan hidup saudara, tapi saudara tidak mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai rasa syukur bahwa Tuhan telah memberikannya itu kepada saudara? Saudara boleh hebat, itu hanya karena Roh Tuhan ada di dalam diri saudara, memberi saudara pengertian, memberi saudara pengetahuan yang saudara lihat sebagai karunia dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari beri ruang kepada Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita, untuk senantiasa menolong kita, agar supaya karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini dapat kita juga pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur kepada Tuhan malam hari ini. Oleh karena Engkau mengaruniakan kepada kami berbagai macam talenta, berbagai macam kemampuan yang olehnya kadang-kadang kami tidak sadar dan mengklaim bahwa itulah kelebihan dan itulah kemampuan kami. Tapi kami bersyukur malam ini boleh membaca dan mendengarkan firman dan belajar pada firman ini, bahwa jika kami sekarang ini punya berbagai macam keahlian, itu bukan semata-mata karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi karena Tuhan telah menganugerahkannya di dalam diri kami, dan Roh Tuhan taruh di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan berbagai hal yang menjadikan kami terampil dan menjadikan kami hebat. Namun satu hal yang penting malam ini, Tuhan, kami juga sadar bahwa kadang-kala kami tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan dari talenta itu. Mungkin kami adalah orang yang punya kecerdasan, punya keahlian di bidang IT, kami punya keahlian mengajar, kami punya keahlian untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, tetapi kami hanya menggunakannya untuk mencari kekayaan untuk diri kami, untuk mencari kehebatan dan kemasyhuran diri kami. Tetapi kami tidak datang ke bait-Mu yang kudus, dan kami tidak memberikannya sebagai persembahan untuk juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan. Mungkin di rumah Tuhan membutuhkan seorang yang ahli di bidang IT untuk membenahi sistem informasi, teknologi, komunikasi, dan administrasi gereja. Mungkin kami adalah orang yang dikarunia oleh Tuhan dengan talenta bermain musik dengan baik. Di atas panggung kami mendapat tepuk tangan dan sorak-sorai. Tapi kami tidak dapat untuk mempersembahkannya di rumah Tuhan, melayani Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan masih ada banyak talenta yang lain. Mungkin kami guru yang hebat, tetapi kami tidak datang dan kami tidak mempersembahkan keahlian kami sebagai guru yang berkualitas untuk mengambil bahagia sebagai tim pengajar di rumah Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami malam ini. Oleh karena itu, bila Roh Kudus bekerja menggerakkan kami, sehingga masing-masing kami di tengah-tengah jemaat, di gereja manapun kami dihisapkan, kami akan tergerak untuk kemudian memberi diri untuk mengerjakan pekerjaan apapun di rumah Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini kami siap berdoa, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai saudara seiman yang dengan setia mengikuti program renungan harian dan doa malam ini. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati biarlah rumah tangga di mana kami hidup, kami menikmati cinta kasih dari Tuhan. Ketika kami sebagai suami, sebagai istri dan anak-anak hidup dalam kasih dan benar. Kami bawa kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami berdoa kepada Engkaulah yang memberikannya segala sesuatu kepada kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, terkait dengan kebutuhan hidup, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum, daripada kami berharap. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, berdoa bersama dengan anak-anak kami, keluarga kami yang sedang menuntut ilmu, bahkan membangun masa depan mereka, baik pada tingkat dasar maupun pada lanjutan perguruan tinggi. Kami berdoa kepada Tuhan, masa depan mereka dapat dibangun dengan baik, sekalipun di saat sekarang mereka harus belajar dari rumah. Kami berdoa berkati, biarlah pengetahuan mereka juga ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tuhan berdoa bersama malam ini. Doakan setiap keluarga kami, antara suami, istri, orang tua dan anak yang berada di luar kota ini. Lindungi mereka ya Tuhan. Berdoa bersama dengan warga jemaat dan saudara seiman yang sedang berada dalam satu penyanyi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa oleh kuasa Allah, setiap orang yang sakit berpengharapan dan oleh belas kasihan Tuhan disembuhkan hanya oleh kuasa Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Demikian berdoa bersama yang merindukan keturunan dan mereka yang mencari pasangan ini. Kami berdoa, doa-doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Demikian juga berjuang, bergumul bersama dengan saudara seiman, segala warga jemaat yang sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Apapun yang lain dan berkenan kepada Tuhan, ketika tangan mereka bekerja dan keringat mereka menetes, kami berdoa ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di balik semua ini. Berdoa bersama dengan warga jemaat yang sekarang sedang berada di dalam pergumulan, berada dalam tekanan psikologis, mendapat perlakuan yang tidak baik. Tuhanlah pembela mereka. Tuhan, terus berdoa bersama saudara kami yang sudah sekian lama sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, demikian juga mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkaulah penghiburan dan pengharapan mereka. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini juga menikmati sukacita dalam hidup mereka karena pertambahan usia kelahiran dan pernikahan. Kami sebut di dalam doa saudara kami Nelly Kente Tomama, Ibu Santi Adriani Dani, Angelo Pirani, Amelia Carla, Ardel Kristo Pernika, Monica, Niki Priscilla Andriani, Bapak Musa Karmen, dan juga saudara kami yang bersyukur atas pertambahan usia pernikahan mereka. Kami sebut di dalam doa Bapak Nospa dan Ibu Nurlinda Dian. Teguhkan mereka dalam sukacitanya ini Tuhan. Dan bila ada pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terus berdoa untuk perjuangan bersama sebagai masyarakat dalam kerjasama dengan pemerintah memutus mata rantai COVID-19. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya wabah ini berlalu, namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan terus memberkati setiap hamba-Mu yang mengambil bahagian dalam program ini, apapun tugas pelayanan. Jaga hati mereka tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, biarlah saya pengasihan-Mu melindungi kami, aman dan tentramlah jiwa kami, jauh dari berbagai malapetaka, sakit penyakit, roh-roh jahat, dan tindakan kejahatan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa